Kembali lagi bersama saya. Pada video sebelumnya di episode pertama, yaitu di mana Yeon Gil-ho pun terlambat untuk menyelamatkan temannya yaitu Yunhwa. Dan sekarang kita akan lanjut ke episode 2. Film berlatar belakang di sebuah hotel yaitu Grand Business Hotel, yang dimana tempat ini adalah tempat untuk eksekusi dari si Yunhwa. Setelah pesta selesai, mereka pun mengirimkan petugas kebersihan agar untuk menghilangkan jejak dari aksi mereka tersebut. Namun mereka pun curiga karena tidak ada mayat dari si Yunhwa, dan mereka pun sudah mencari kemanapun tidak menemukannya. Di sini mereka pun melaporkan kepada atasannya yang menyuruh mereka. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sebelumnya ikut mengeksekusi Yunhwa. Ia pun mendapat laporan bahwa mayat Yunhwa pun hilang. Dan laki-laki tersebut adalah Noh Jon Seo, yang dimana ia merupakan seorang selebritis papan atas, yang dimana ia pun sedang menemui penggemar-penggemarnya. Ia pun terlihat sangat ramah kepada penggemar-penggemarnya. Scan pun berpindah di stasiun kereta, yang dimana di sini kita akan diperlihatkan seorang petugas kebersihan yang kaget menemukan seorang mayat di salah satu kursi, yaitu mayat Yunhwa. Lalu ia pun langsung melaporkannya kepada kepolisian. Dan sekarang kita akan beralih di kantor polisi, yang dimana di sini kita akan diperlihatkan detektif Kang sedang bersama rekan-rekannya. Di sini rekan-rekannya sedang menginvestigasi kasus tersebut. Namun detektif Kang pun tidak dihiraukan. Di sini salah satu rekannya pun mengatakan kepada detektif Kang agar tidak ikut campur dalam tugas ini. Karena dulu detektif Kang sempat mengungkap sebuah kasus narkoboy dan juga membuat rekan-rekan di kepolisiannya ditahan. Di sini detektif Kang pun ingin meminta berkas-berkas dari kasus pembunuhan tersebut. Namun sayangnya detektif Kang pun tidak diberitahu dan tidak diberikan. Lalu detektif Kang pun menemui seorang rekannya di kepolisian dulu, yaitu detektif Yunhwa, yang dimana ia sekarang sudah tidak lagi menjadi seorang polisi dan diberhentikan dari kepolisian karena detektif Kang. Ia pun masih merasa kesal kepada detektif Kang. Namun detektif Kang pun memberikan janji kepada dirinya bahwa jika ia dapat membantu detektif Kang, maka kasus-kasus dia di dalam kepolisian akan dibantu agar selesai. Karena jika sampai dia ditangkap dan ditahan lagi, maka anak-anak buahnya akan menganggur dan tidak akan ada pekerjaan. Lalu di sini detektif Kang pun dibawa untuk menemui seorang laki-laki untuk menanyakan apakah dia mengenal Yeon Gil-ho. Dan ia pun mengatakan bahwa ia mengenal Yeon Gil-ho. Yeon Gil-ho adalah seorang laki-laki yang menyediakan wanita-wanita untuk selebritis-selebritis dan orang-orang kalangan atas. Di sini detektif Kang pun menanyakan keberadaan dari Yeon Gil-ho. Namun orang tersebut tidak mengetahui di mana keberadaan Yeon Gil-ho. Karena sangat sulit untuk menemui Yeon Gil-ho, kecuali orang-orang kalangan atas. Scan pun berpindah di mana Yeon Gil-ho sedang menemui seorang temannya. Di sini Yeon Gil-ho pun mengambil uang di temannya tersebut. Temannya tersebut pun sudah mengetahui masalah yang dialami Yeon Gil-ho, dan di sini ia menyarankan agar berkompromi saja dengan mereka, karena jika tidak maka nyawa Yeon Gil-ho dalam bahaya. Namun Yeon Gil-ho tetap kekeh dan ingin menghabisi mereka. Karena mereka sudah berani menghabisi nyawa dari gadisnya, yaitu si Yunhwa. Di sini temannya pun menyarankan agar berhati-hati karena ini menyangkut orang-orang selebritis dan orang-orang kalangan atas. Lalu di sini tiba-tiba telepon Yeon Gil-ho pun berbunyi, yang dimana panggilan dari seorang laki-laki yang bernama Choi, yang dimana Choi ingin mengajaknya untuk bertemu. Dan di sini Yeon Gil-ho pun sangat marah kepada Choi karena sebelumnya dialah yang membawa gadisnya, yaitu si Yunhwa, sehingga membuat Yunhwa pun meninggoy. Lalu tanpa ampun Yeon Gil-ho pun menghajar si Choi.
Namun cerdasnya Choi di sini, Choi pun meminta maaf kepada Yeon Gil-ho dan mengatakan bahwa Yeon Gil-ho harus menyelamatkan gadis-gadisnya yang lain karena mereka dalam bahaya, termasuk si Jennie. Di sini Choi pun mengatakan kepada Yeon Gil-ho bahwa ia diperintah oleh Noh Hyo-seo agar Yeon Gil-ho membawa Jennie kepada dirinya. Dan Yeon Gil-ho akan diberi bayaran yang sangat banyak berapapun yang dia mau. Namun di sini Yeon Gil-ho pun sempat menolak dan meminta agar dia yang menemui Noh Hyo-seo tersebut. Lalu Choi pun pergi menemui Noh Hyo-seo bahwa Yeon Gil-ho bersedia untuk menemui dirinya beserta membawa Jennie. Dan Noh Hyo-seo pun merasa senang. Lalu di sini kita akan diperlihatkan di mana si Jennie melihat berita di HP-nya, yang dimana dia melihat bahwa temannya si Yunghwa telah meninggal. Ia pun merasa sedih dan juga merasa sangat ketakutan. Dan ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat persembunyiannya tersebut. Dan scan pun berpindah. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang jaksa, yaitu Jaksa Min, yang dimana ia sedang melihat berkas-berkas dan juga menyelidiki kematian dari wanita yang di stasiun, yaitu si Yunghwa. Ia pun memeriksa CCTV dan melihat seorang laki-laki yang meletakkan mayat Yunghwa di stasiun. Lalu ia pun melaporkan kepada pimpinannya, yang dimana ia pun memberikan berkas-berkas dan CCTV bahwa dia telah menemukan orang yang meletakkan nyawa Yunghwa di stasiun. Dan di sini sang pimpinan tersebut pun langsung mengatakan bahwa jadikan dia tersangka dan kasus pun segera ditutup tanpa perlu menyelidikinya lebih lanjut karena dia sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya dan juga dia sudah disuap olehnya. Di sini Jaksa Min pun merasa terkejut. Lalu datanglah seorang detektif menemui Jaksa Min, yaitu Detektif Yoon, yang mengatakan kepada Jaksa Min agar menutup kasus ini segera dan tidak perlu menyelidikinya lebih lanjut lagi. Namun Jaksa Min pun sudah tahu bahwa ia disuap dan mengatakan agar dia tidak melindungi pelaku aslinya. Namun Detektif Yoon pun mengatakan bahwa semua akan diatur olehnya. Dan Jaksa Min pun tidak bisa berkutik karena dia merupakan seorang bawahan. Lalu skate pun berpindah di mana Noh Hyo-seo sedang dihajar dengan seorang, yaitu kakaknya sendiri, yang dimana kakaknya merasa kesal kepada dirinya karena dia sudah bertindak ceroboh dan membahayakan karirnya. Dan Noh Hyo-seo pun meminta maaf kepada kakaknya tersebut. Lalu ia pun menghubungi Choi agar segera mempertemukan dirinya dengan Yeon Gil-ho dan juga Jennie. Dan ia berencana akan menghabisinya mereka malam ini juga. Dan Choi pun menuruti perkataan dari Noh Hyo-seo. Scan pun berpindah di mana Yeon Gil-ho pergi ke tempat persembunyian dari si Jennie. Namun ternyata saat masuk ke dalam, Jennie pun sudah tidak ada di lokasi tersebut. Lalu kita akan ditunjukkan di mana Detektif Yoon menemui Noh Hyo-seo. Di sini Noh Hyo-seo meminta bantuan kepada dirinya dan juga ia mengatakan bahwa ia akan menghabisi Yeon Gil-ho dan juga Jennie malam ini juga. Detektif Yoon pun akan membantunya. Dan skate pun berpindah di mana teman-teman dari Detektif Kang pun sedang mencari keberadaan Yeon Gil-ho, yang dimana ia semua menghubungi teman-temannya. Barang siapa yang dapat menghubungi Yeon Gil-ho akan diberi imbalan. Lalu salah satu wanita pun menghubungi Choi yang mengatakan bahwa Yeon Gil-ho akan dieksekusi dan dihabisi malam ini juga, dan tepatnya di persimpangan Yeongsam. Dan di sini Yeon Gil-ho pun pergi menemui Choi dan mengatakan agar segera mempertemukan dirinya dengan Noh Hyo-seo. Namun Choi pun menolaknya karena dia datang sendirian tidak bersama dengan si Jennie. Dan ia pun merasa kesal. Di sisi lain Detektif Kang pun sedang pergi menuju ke persimpangan.
Lalu ia pun mencurigai sebuah mobil yang dimana terdapat rombongan laki-laki yang mencurigakan. Lalu detektif Kang pun mengikutinya. Dan Yeon Gil Ho pun memaksa untuk segera bertemu dengan Noh Hyo Seo. Namun Choi pun terus menolaknya dan menghubungi Noh Hyo Seo bahwa Yeon Gil Ho datang sendirian, tidak bersama Jennie. Dan Noh Hyo Seo pun mengatakan bahwa agar segera menghabisi saja si Yeon Gil Ho. Dan ternyata Choi pun tidak sendirian. Di sini ia membawa seorang rombongan yang ingin menghabisi Yeon Gil Ho. Ia pun merasa sombong dan juga mengejek Yeon Gil Ho. Di sisi lain, detektif Yoon pun menghubungi Jak Samin bahwa ia sudah menemukan keberadaan dari Yeon Gil Ho. Lalu scan pun berpindah di mana Yeon Gil Ho sedang salam olahraga dengan teman-teman dari si Choi. Di sini Yeon Gil Ho pun terluka parah, namun ia tak gentar untuk menghadapi mereka semua. Di sisi lain, detektif Kang pun terus mengikuti orang tersebut, yang ternyata orang tersebut pergi menuju ke persimpangan yang dimana Yeon Gil Ho berada. Dan setelah menyelesaikan pertarungan, Yeon Gil Ho pun menuju ke Noh Hyo Seo yang dimana Noh Hyo Seo berada di dalam mobil. Namun tiba-tiba Yeon Gil Ho pun ditikam dari dalam mobil dan pertarungan pun dimulai kembali. Namun kampretnya Noah pun merasa menikmati menonton pertarungan tersebut. Di sini Yeon Gil Ho pun sudah tidak bertenaga lagi karena tikaman dari orang tersebut membuat dirinya kehilangan banyak cairan merah. Walau sudah tidak bertenaga lagi, Yeon Gil Ho pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dirasa sudah selesai pertarungannya, tiba-tiba datanglah rombongan mobil yang ingin menghajar Yeon Gil Ho. Di sisi lain, Choi pun merasa senang dan merekam aksinya tersebut. Namun tiba-tiba datanglah detektif Kang yang segera menyelamatkan Yeon Gil Ho dan membawa pergi Yeon Gil Ho dari lokasi tersebut. Dan Yeon Gil Ho pun berhasil diselamatkan. Di dalam perjalanan, detektif Kang pun menanyakan apakah dia yang menghabisi nyawa Yunhwa. Lalu scan pun berpindah di mana Noh Hyo Seo pergi ke suatu tempat untuk menemui kakaknya. Yang dimana di sini kakaknya pun merasa senang. Namun di sisi lain kakaknya pun merasa curiga kepada tingkah laku dari Noh Hyo Seo. Dan tiba-tiba Noh Hyo Seo pun pergi. Lalu datanglah seorang wanita yang ternyata itu adalah wanita suruhan dari Noh Hyo Seo yang ingin menghabisi kakaknya tersebut. Dan alhasil kakaknya pun meninggoy di tempat. Di sini Noh Hyo Seo pun merasa senang dan puas. Dan kembali di mana Yeon Gil Ho dan juga detektif Kang pergi dari kejaran orang-orang dari suruhan Noh Hyo Seo. Di sini Yeon Gil Ho pun merasa heran kepada detektif Kang, kenapa seorang polisi mau membantu dirinya. Namun pengejaran pun masih berlangsung, yang dimana Choi pun tidak menyerah untuk mengejar Yeon Gil Ho. Detektif Kang pun terus pergi dan lari dari kejaran orang-orang tersebut. Namun ternyata Choi pun tidak sendirian. Ia dibantu oleh rekan-rekan kepolisian yang membuat detektif Kang dan juga Yeon Gil Ho berhasil diberhentikan. Yang di sisi lain Yeon Gil Ho pun sudah merasa sangat tidak bertenaga karena kehilangan banyak sekali cairan merah. Detektif Kang pun turun dari mobil yang ternyata yang mengejarnya adalah detektif Yoon, yang dimana detektif Kang pun sangat marah kepada dirinya. Detektif Yoon pun mengatakan agar detektif Kang tidak ikut campur masalah dirinya.
Dan anak buah dari Detektif Yun pun menodongkan senjata kepada Detektif Kang, dan Detektif Kang pun sangat marah. Dirasa ada kesempatan untuk kabur, Yeon Gil Ho pun sempat ingin pergi melompat dari jembatan, namun ia terkena tembakan dari Detektif Yun. Di sini Detektif Kang pun langsung mengambil senjata dari anak buah Detektif Yun dan meledakkan kepada anak buah Detektif Yun. Dan perselisihan di antara mereka pun tidak terelakkan. Sini Detektif Yun pun mengungkit masa lalunya, yang dimana dia sangat marah kepada Detektif Kang karena dia dulu sempat menangkap dirinya dan menjebloskan ke dalam penjara karena kasus penyuapan narkoboy. Saat sedang terjadi percecokan, tiba-tiba datanglah Jak Samin, yang dimana di sini Jak Samin pun merasa heran kepada mereka semua yang sedang menodongkan senjata, yang dimana mereka semua adalah rekan-rekan satu tim di kepolisian. Dan tiba-tiba Yeon Gil Ho pun berhasil melompat dari jembatan tersebut dan Yeon Gil Ho pun berhasil lolos, yang membuat Detektif Kang pun merasa sangat kesal. Dan episode 2 pun selesai. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan lupa dukung saya dengan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.